Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, saya Padmawati SPD MPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam pembelajaran ini saya didampingi oleh fasilitator Bapak Sujoko SPD dan pengajar praktik Bapak Rojaki MPDGR. Selamat menyaksikan. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana pembelajaran ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah, menurut Tomlinson, merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi pembelajaran individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas dilakukan dengan cara 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Menganalisis asesmen awal atau kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek, meliputi kesiapan, minat, dan profil belajar murid. 3. Menganalisis penerapan strategi diferensiasi meliputi konten, proses, dan produk. 4. Mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. 5. Melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar optimal? Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai dengan minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Profil belajar. Guru memberikan kesempatan belajar kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien tergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Selain hal tersebut, guru juga dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu konten, proses, dan produk. Konten, guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Proses, guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Dan produk, guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang mereka lewati. Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain pada pendidikan guru penggerak yang sudah dipelajari? Dapat digambarkan sebagai berikut. Keterkaitan antar materi modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara,
Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman murid melalui kesiapan belajar, minat dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Selanjutnya, keterkaitan antar materi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid adalah nilai dari guru penggerak. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Kemudian mewujudkan kepemimpinan pada murid. Guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter baik murid di sekolah. Pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, pada saat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, sebagai seorang guru penggerak harus dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Dengan demikian, guru dapat mengakomodir keberagaman murid melalui kesiapan belajar, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan murid serta dapat menuntun murid merdeka belajar. Pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antar materi modul 1.3 visi guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul 1.3 visi guru penggerak, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja, yaitu 1. Buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar murid. 2. Ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan. 3. Gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. Dan 4. Jabarkan 3 strategi diferensiasi, atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan murid. Pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman murid melalui kesiapan belajar, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid serta dapat menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Kemudian keterkaitan antar materi modul 1.4 budaya positif dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dapat dijelaskan bahwa pada modul 1.4 budaya positif, penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu membuat murid merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga murid merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Pada modul 2.1 pembelajaran diferensiasi, agar pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif, maka seorang guru dapat membuat keyakinan kelas
antara guru dan murid, sehingga pembelajaran berlangsung dapat lebih nyaman dan berpihak pada murid. Adapun kesimpulan koneksi antar materi modul 2.1 dengan modul-modul yang telah dipelajari meliputi modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4, antara lain: 1. Pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. 2. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. 3. Murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi dan misi yang baik pula. Dan 4. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.